Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Siti Robika. Beliau ini merupakan dosen dari UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih terkait tentang kepemimpinan perempuan. Oke, mungkin langsung saja Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nia ya. Oke teman-teman, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, saya Siti Robika. Jadi sebetulnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi, berbincang mengenai kepemimpinan perempuan. Jadi sebelum kita berbicara tentang itu, saya ingin bercerita sedikit. Jadi awal mula saya tertarik untuk berbicara tentang gender dan perempuan itu memang berawal ketika saya mulai kuliah di Pascasarjana. Jadi waktu masih S1 atau sarjana itu saya belum tertarik ya. Jadi hanya sekedar membaca saja, tapi tidak kemudian belajar atau menekuni itu enggak. Kemudian di Pascasarjana saya Pascasarjana di Jogja, kemudian saya mencoba untuk menekuni perbincangan atau diskusi tentang perempuan, gender dan perempuan itu. Jadi mulai dari semester 1 setiap perkuliahan sama ya, jadi sarjana dan pasca sarjana itu sama-sama kita diminta untuk membuat makalah. Tugasnya itu sama makalah. Cuman mungkin bedanya kalau sarjana masih ada beberapa copy paste, tapi kalau pasca sarjana kita usahakan untuk tidak copy paste. Nah dari makalah itu saya dapat makalah apapun, mata kuliah apapun, pasti saya korelasikan atau saya hubungkan dengan perbincangan tentang perempuan. Maka dari itu dari makalah misalkan makalah hermeneutika itu akan saya bawa ke perempuan, bagaimana masalah-masalah perempuan itu kemudian dibaca dari hermeneutika. Misalkan tentang tokoh-tokoh mufasir itu yang akan saya angkat pasti tokoh mufasir perempuan. Begitu juga dengan perbincangan di akhir tugas akhir saya itu juga berbicara tentang perempuan, yang mana saya berbicara tentang kepemimpinan perempuan. Makanya di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bagaimana sih sebetulnya kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di awal saya akan mengawali dengan perbincangan bahwa dalam Islam itu kita tahu sumber Islam kan ada yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua ada hadis. Yang Al-Quran itu kalau kita berbincang tentang perempuan, kepemimpinan perempuan itu pasti disodorkan dengan ayat An-Nisa ayat 34, ya kan? An-Nisa ayat 34 yang Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa sampai akhir. Kemudian di dalam hadis kita juga ada dalam hadis juga dijelaskan bahwa hadisnya itu diriwayatkan oleh Abu Bakar. Di situ ada kata la yufliha qaumun walau amruhum imra'atan, gitu. Bahwa tidak yuflih itu tidak beruntung suatu kaum ketika pemimpinnya itu seorang perempuan, gitu. Nah, jadi Al-Quran sendiri, kita berbicara dari Al-Quran. Al-Quran sendiri, dalam Al-Quran itu ada Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa di satu sisi. Kemudian ada kisah Ratu Balqis di sisi yang lain. Seperti kalau orang membaca secara tekstualnya atau membaca artinya saja, itu memperlihatkan bahwa ada perbedaan. Yang satu melarang, orang-orang melarang pasti dengan Ar-Rijalu Qawwamuna itu, tapi di satu sisi Al-Quran menjelaskan bagaimana kisah Ratu Balqis, seorang perempuan yang memimpin kerajaannya, yang memimpin sebuah kerajaan dengan kepemimpinan yang sangat bagus, bijaksana, kemudian menjadi seorang ratu yang bisa dibilang itu kerajaannya itu arsyun adil, sangat-sangat besar.
Nah, maka di situ kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan itu, dan kemudian bagaimana hadis yang mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum ketika dipimpin oleh perempuan. Nah, dari Al-Quran sendiri, kalau kita lihat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dari kata ar-rijalnya sendiri itu kita sudah memaknainya, jangan memaknai dari seks atau dari jenis kelamin. Jadi ar-rijalu itu kan laki-laki, ya kan? Laki-laki. Tapi laki-laki itu, terma-terma laki-laki dalam Al-Quran itu tidak hanya ar-rijalu. Ada ar-rijalu, ada al-zakar. Nah, kalau kita lihat, teman-teman bisa membaca tulisan dari Bapak Nasaruddin Umar, beliau yang sekarang jadi imam besar Istiqlal. Itu disertasi beliau berbicara tentang terma-terma laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu ada ar-rijal dan al-zakar. Ar-rijal kalau dimaknai laki-laki itu bukan laki-laki dalam hal jenis kelamin atau secara biologisnya, tapi laki-laki dari gendernya. Nah, kita harus bedakan dulu nih ya, gender sama seks ya, jadi apa jenis kelamin. Kalau gender itu berbau sosial, kalau jenis kelamin itu secara biologis, secara kodratnya ya, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana perempuan laki-laki yang punya penis, perempuan yang punya rahim, itu kan tidak bisa kita ubah ya, tidak bisa. Jadi itu yang ya kita terima. Nah, kalau gender itu hal-hal yang bisa berubah atau secara sosialnya. Jadi ada ar-rijalu itu laki-laki gender. Kalau ada kan itu laki-laki secara fisiknya, biologisnya. Nah, di situ kita bedakan dulu. Kalau ar-rijalu itu laki-laki secara gendernya, maka ar-rijalu itu bukan jenis kelamin laki-laki, tapi sifat laki-lakian. Sifat laki-lakian yang bisa dimiliki juga oleh perempuan, ya kan? Nah, itu untuk ar-rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Di sini juga penggunaan nisa. Jadi laki-laki itu ada ar-rijal sama al-zakar, kalau perempuan itu ada al-unsa, ada an-nisa, ada imra'ah. An-nisa itu adalah perempuan dalam gender. Kemudian al-unsa itu perempuan dalam hal jenis kelamin. Kemudian untuk imra'ah itu biasanya ditekankan atau dalam Al-Quran itu menunjukkan pada istri Nabi. Tapi ada satu imra'ah yang tidak menjelaskan istri Nabi, yaitu seorang ratu Balqis. Jadi itu. Maka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Kalau kita membahasnya dari kata per kata, bagaimana ar-rijal dimaknai dengan gendernya, an-nisa dimaknai dengan gendernya, maka rijal dalam ar-rijal itu bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki. An-nisa di sini juga bisa perempuan, bisa juga laki-laki, gitu kan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Wa bima anfaqu di situ juga harus jelaskan bahwa anfaqu itu kan nafkah. Kalau kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan sekarang kan diberikan kebebasan untuk mencari nafkah. Tidak hanya laki-laki yang mencari nafkah, perempuan juga mencari nafkah. Mereka sama-sama bekerja sama. Kalau saja dalam mencari nafkah itu mereka bisa bekerja sama, atau bisa dibilang dalam urusan publik mereka bisa bekerja sama, maka dalam urusan domestik mereka juga harus bisa bekerja sama. Misalkan, si perempuan juga mencari nafkah, si laki-laki juga mencari nafkah, maka si laki-laki dan perempuan itu atau si laki-laki juga bisa mencuci baju, juga bisa membersihkan rumah, bisa juga merawat anak. Jadi merawat anak itu bukan tanggung jawab ibu, jadi ada tanggung jawab bapak juga, karena anak itu kan milik ibu. Maka kepemimpinan perempuan, kalau kita lihat dari publik ya, dari publik sendiri bisa dicontoh sebagai seorang ratu Balqis tadi, karena beliau memimpin sebuah kerajaan
Kita bayangkan saja kalau sebuah negara dipimpin oleh perempuan, nyatanya juga Indonesia menjadi salah satu negara yang pernah dipimpin oleh perempuan. Dan juga sekarang juga masih banyak perdana menteri, kemudian banyak kan yang perempuan yang juga perempuan, kemudian ada kementerian-kementerian itu yang diisi perempuan. Maka sekarang ini untuk kepemimpinan perempuan sudah bisa untuk menjadi seorang pemimpin perempuan. Nah, itu untuk pemimpin di publik. Nah, agak berbeda ketika pemimpin domestik yang sekarang yang kita bicarakan Ali Janu mau Amelisa itu tadi, kita ke domestik kan. Jadi bagaimana kemudian kepala keluarga itu tetap di kartu keluarga itu pasti ayah itu kepala keluarga. Tapi untuk pembagian kerja, kemudian pembagian tugas dalam keluarga itu adalah kerjasama. Gitu kan. Jadi untuk kepemimpinan dalam rumah tangga itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Jadi siapa yang di situ yang mereka kalaupun bisa bekerja sama berarti mereka bisa menjadi seorang sama-sama menjadi pemimpin dalam itu secara ini domestik. Berbeda lagi kalau kita berbicara tentang mungkin bisa dijelaskan mungkin batasan-batasan kepemimpinan dalam ini ya, dalam domestik dalam keluarga, kemudian dalam teman-teman saya yakin apalagi teman-teman dari tafsir pasti sudah tidak asing lagi dan familiar dengan Amir Wadud yang pernah menggemparkan pernah jadi imam sholat kan, mengimami seorang laki-laki atau mengimami banyak jemaah laki-laki gitu. Nah, kalau kita lihat, kita memang semua itu harus lihat konteks. Kenapa kemudian Aminah Wadud itu menjadi seorang imam di situ? Kira-kira kenapa? Apakah mungkin tidak ada laki-laki yang cukup mumpuni? Nah, bisa jadi karena memang tidak ada laki-laki yang cukup mumpuni keilmuannya. Karena ketika itu Aminah Wadud menjadi imam itu di Amerika kan. Nah, bisa jadi tidak ada laki-laki yang ilmunya atau keislamannya itu lebih baik dari Aminah Wadud. Kemudian kalau untuk sholat kan dulu pernah dalam hadis itu ada menjelaskan bahwa pernah di situ ada seorang tokoh perempuan yang mengimami laki-laki. Ketika itu kalau dilihat laki-laki itu misalkan dari ilmunya kurang mumpuni atau lebih tua mungkin, kemudian atau anak-anak jangan-jangan yang diimami itu anak-anak, maka itu yang harus kita itu dalam sholat ya. Kalau saya pribadi, saya sangat memperbolehkan perempuan itu menjadi imam dalam publik atau misalnya presiden, gubernur dan lain bupati dan lain sebagainya. Tapi dalam masalah sholat, ketika kita melihat di konteks kita di Indonesia ini, yang mana laki-laki dan perempuan itu mereka mempunyai ilmu yang sama-sama kuat. Maka monggo silahkan siapa aja. Kalau saya tetap menyerahkan kepada laki-laki. Ada juga cerita. Jadi ada salah satu dosen, tidak bisa saya sebutkan di mana, mereka itu keluarganya benar-benar keluarga yang sudah ada gender. Kemudian karena keduanya sama-sama punya ilmu, sama-sama paham agama Islam, maka yang menjadi imam itu siapa yang sudah siap duluan dia akan menjadi imam. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing. Jadi meskipun saya dalam hal ini masih belajar atau fokus ke dalam kajian gender dan perempuan, tapi untuk masalah imam perempuan saya belum pro. Saya masih pro ke laki-laki karena dalam dunia kita atau di sekeliling kita atau di wilayah kita masih banyak orang laki-laki yang mumpuni dalam ilmunya. Maka saya untuk kepemimpinan perempuan di publik itu saya sangat setuju. Tapi untuk kepemimpinan ibu saya belum sampai saat Kalau tadi lihat di konteksnya gitu, kalau mungkin dari Aminah Wadud tadi kan konteksnya memang di Amerika yang mungkin ilmu agamanya si laki-laki ini memang kurang mumpuni. Sedangkan kalau di Indonesia tentu akan banyak sekali
yang terlihat kontra sepertinya gitu. Iya. Karena mungkin Indonesia ini masih sangat kental dengan budaya patriarkinya seperti itu. Dan dari keislamannya kita lihat sendiri bahwa Indonesia itu secara keislamannya kita tuh hukum Islamnya kan masih sangat ketat. Jadi cara keilmuan Islamnya pun masih bisa dibilang bagus lah. Iya. Maka monggo itu kembali ke masing-masing. Karena kalau memang sudah mereka punya kepercayaan untuk menjadi atau laki-laki menjadi makmum perempuan atau perempuan menjadi makmum laki-laki, itu mereka sudah percaya, sudah punya kepercayaan di situ, ibu tidak. Jadi itu untuk pembahasannya. Kalau tadi kita kan berada ke Al-Quran ya, kemudian kita ke hadisnya yang yuflihu, bahwa tidak akan untuk suatu kaum. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan Fatimul Maqdisi. Fatimul Maqdisi itu sebenarnya salah satu mufassir juga, tapi memang ini fokus ke kajian hadis, bahwa yuflihu itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar itu, yang pertama Fatimul Maqdisi itu mengkritisi siapa Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kan hadis yang tidak menikah akhirnya, dan beliau pernah ada masalah dengan istri Nabi Siti Aisyah ya, Nah kemudian karena jadi menurut Fatimul Maqdisi ada psikologi secara psikologinya itu Abu Bakar itu tidak suka perempuan. Itu tapi menurut Fatimah Maqdisi ini dari pembacaan Fatimah Maqdisi ya, maka Abu Bakar itu adalah sosok yang tidak suka perempuan. Jadi makanya kemudian dia meriwayatkan itu hadis itu tidak ada suatu tidak mungkin tidak suatu kaum jika dipimpin oleh itu dari kalau Fatimul Maqdisi melihatnya dari Abu Bakar. Nah kalau kita lihat juga, kita kalau memahami hadis maupun Al-Quran kan kita tidak boleh lupa bahwa di situ ada yang namanya asbabun nuzul dan asbabun nurul. Ya, dalam hadis ada asbabun nurul di situ, bahwa kenapa ketika itu Nabi Muhammad kemudian menjelaskan ayufri itu, kenapa? Oh ketika itu karena ada raja yang meninggal, kemudian anaknya perempuan, dan melihat anaknya perempuan itu tidak punya kapabilitas di situ, tidak punya kemampuan untuk melakukan berbeda. Makanya kemudian Nabi mengatakan atau membicarakan. Berarti bukan perkara jenis atau jenis kelaminnya, tapi karena mungkin bagi kapabilitas sekarang kalau kita lihat, jadi perempuan itu bisa jadi pemimpin, tidak hanya perempuan ya, karena kita itu bisa menjadi pemimpin ketika mereka perempuan punya kapabilitas untuk memimpin. Jadi tidak sekedar udah mau aja jadi pemimpin, enggak, dimana dia siap jadi pemimpin, dia mampu menjadi pemimpin, maka dia bisa jadi pemimpin. Jadi ada kemampuan untuk memimpin, juga ada dukungan. Kalau sekarang kalau kita lihat ada orang yang punya kemampuan tapi tidak punya dukungan, ya misalkan dalam segi politik dari segi sosial dia nggak punya dukungan, dia nggak akan jadi pemimpin. Tapi dia kalau udah punya kemampuan memimpin, dia punya dukungan di situ, politik maupun sosial, maka bisa saja untuk menjadi kita sih itu untuk perempuan. Oh gitu. Kalau tadi kan terlihat ada beberapa ulama yang pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan. Kita kan mahasiswa tafsir, jadi kan tadi dilihat ada dua tadi tentang surah An-Nisa ayat 34 dan juga ada tentang kisah Ratu Balqis nih. Ini kan terlihat seperti kayak kontradiktif. Terus bagaimana cara kita menyikapi dua ayat yang kontradiktif ini? Kita jelaskan bahwa Islam itu kepemimpinannya itu lebih ke domestik gitu ya. Kalau Balqis itu kan lebih ke publik
kita mendialogkan dua ayat yang sepertinya kontradiktif ini, nanti kita ambil aja jalan oh berarti kita itu bisa menjadi pemimpin baik di domestik maupun publik. Kembali lagi kalau kita punya kemampuan di situ. Berarti kuncinya sesuai di kemampuan. Kemampuan itu bahwa laki-laki maupun perempuan itu bisa menjadi pemimpin kalau mereka punya kemampuan di situ. Kalau tidak punya kemampuan untuk menjadi leadership, leader, dia juga tidak akan berani untuk menjadi seorang pemimpin. Itu. Jadi bagaimana kita mendialogkannya, bisa juga dari situ ada kapabilitas dan akseptabilitasnya seseorang untuk menjadi pemimpin. Gitu sih. Untuk batasan sendiri beragama dalam pemilihan perempuan Kalau politik dan agama, kalau politik memang kita sudah terbuka lebar, sudah bisa. Kalau agama kembali ke masing-masing. Jadi kalau saya itu apa kajiannya ini ke gender dan perempuan, tapi untuk masalah itu saya belum pro untuk perempuan menjadi seorang gitu sih. Apa mungkin alasan ibu belum yakin atau belum pro gitu Karena terkait ibadah? karena itu apa namanya, laki-laki yang ada di sekitar saya mereka masih punya ilmu yang lebih mumpuni dari saya, dan karena memang bisa juga karena konteksnya atau keadaan di kita itu tidak mungkin bagi perempuan itu menjadi harus. Kalaupun memungkinkan dan mau dan berani untuk mengambil jalan apa namanya viral ya mungkin Jadi bisa masuk ke penistaan agama mungkin ya. saya juga yang begitu bisa jadi penistaan agama Penyelewengan yang aneh yang belum biasa kita budaya konteks baru. kita kan belum terbiasa dengan itu, maka kita cari aman saja gitu. Gitu sih. Jadi mungkin terakhir kami minta closing statement tentang perempuan. Oke. Jadi untuk para perempuan di manapun berada yang menyimak video ini, sebagai seorang perempuan kita harus punya mental, kepemimpinan atau mental menjadi seorang pemimpin. Karena kalau bukan perempuan yang akan menyuarakan perempuan, siapa lagi? Jadi untuk para perempuan jangan kemudian mengikuti perasaan yang memang belum hilang ya. Kalau seorang perempuan pasti punya perasaan dosa yang belum hilang dan takut ingin mencoba. Itu yang harus dihilangkan. Perempuan bisa menjadi apapun, termasuk menjadi seorang pemimpin. Mau menjadi seorang pemimpin negara, mau menjadi seorang pemimpin kota atau dalam sekecil lingkup kecil, misalkan pemimpin kelas, itu perempuan itu bisa. Maka silahkan teman-teman mulai menata diri, belajar juga tentang leadership, bagaimana perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi baik laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi pemimpin. Yang penting punya kemampuan dan dukungan dari Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Is dan teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak ilmu ya terkait tentang kesetaraan gender, tentang kepemimpinan perempuan dan banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.